warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alun. Kudia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, segala puji dan syukur marilah kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita bersama. Alhamdulillah, dengan taufik, hidayah dan rahmat Allah, maka pada hari ini kita diberi kesehatan yang cukup baik dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita pada hari ini. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, pada sore yang cerah ini kembali kita di Masjid Tengah Jua melaksanakan tausiah live streaming atau siaran langsung melalui Facebook atau melalui YouTube atau melalui pengeras suara di masjid kita ini dalam rangka mengibarahkan Ramadan kita pada tahun ini. Bapak kaum muslimin yang kita hormati, pada sore yang berbahagia ini guru kita adalah yang akan memberikan tausiah adalah Ustaz Haji Ridwan Dato' Sati LC. Alhamdulillah beliau sudah bersama dengan kita. Untuk itu mari kita ikuti bersama tausiah melalui siaran langsung dari masjid yang jemaahnya berada di rumah masing-masing. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama, ya, bagi saudara yang mempunyai ya HP Android bisa dilihat melalui Facebook Masjid Tengah Jua yang kita siarkan secara langsung. Untuk itu mari kita buka pengajian kita dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kita persilakan kepada Ustaz untuk berikan tausiah. Kepada Ustaz Haji Ridwan kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kita memuji Allah Jalla wa Ala serta bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Atas berkat izin dari Allah Jalla wa Ala, alhamdulillah Allah sampaikan kita
kepada bulan Ramadan tahun ini 1441 Hijriah. Alhamdulillah, kita dalam keadaan berpuasa, melaksanakan perintahnya Jalla wa'ala, berpuasa Ramadan. Hari ini kita sudah berpuasa pada hari yang keempat. Semoga Allah berikan kita taufik, dimudahkannya kita untuk menjalankan seluruh ibadah pada bulan Ramadan ini, dimudahkannya kita untuk melakukan puasa di siang hari dan mendirikan malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, tahajud, tarawih, dan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasul, suri tauladan kita yang mulia, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah pendengar yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, Ramadan kita kali ini tentunya berbeda dengan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Ramadan kita kali ini bertepatan dengan adanya suatu musibah yang menimpa seluruh alam, seluruh negara di atas permukaan bumi ini, yaitu wabah virus corona COVID-19, COVID-19. Maka kita pun banyak menghabiskan ibadah kita di rumah, tapi oleh Allah tabaraka wa taala. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marida al-'abdu kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau dia dalam perjalanan, maka akan ditulis baginya, yaitu ibadah-ibadahnya, sebagaimana apa yang ia kerjakan, yang ia lakukan ketika sedang mukim dan sehat. Maka bagi kita yang telah rutin melaksanakan ibadah ke masjid, insya-Allah taala tetap Allah berikan ganjaran pahala, sekalipun kita pada saat sekarang ini terhalang untuk melakukannya ke masjid. Betul kita bersedih tidak bisa memakmurkan rumah Allah pada bulan Ramadan kali ini, tetapi orang-orang yang memang ia telah menjadi rutinitasnya memakmurkan rumah Allah selama ini, walaupun ia terhalang untuk mendatanginya, mematuhi seruan pemerintah yang telah merujuk kepada fatwa-fatwa para ulama dan juga para ahli-ahli kesehatan untuk mentiadakan untuk sementara waktu tidak berjamaah di masjid, insya-Allah taala ia akan tetap mendapatkan pahalanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, tentu banyak hikmah yang hadir ketika Ramadan kali ini banyak kita habiskan di rumah kita masing-masing. Seluruh kita akan banyak menghabiskan waktu dengan keluarganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ini kesempatan besar bagaimana kita lebih maksimal untuk beribadah dan lebih maksimal meluangkan waktu dengan keluarga kita. Teringat kita sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghmunun fihima katsirun minan nas." Ada dua nikmat kata Nabi
di mana manusia sering lalai atau tertipu pada kedua nikmat tersebut. Kebanyakan manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut. Apa itu? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, as-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Dengan Ramadan kali ini, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mempergunakan dua nikmat ini, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Kita bisa memperbanyak ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, mendekatkan diri kita kepada yang namanya kekhusyukan dan keikhlasan. Karena sekarang kita beribadah di rumah kita masing-masing tanpa ada orang yang melihatnya, kecuali hanya keluarga kita saja. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu janganlah sekali-kali kita membuang kesempatan emas ini, membuang waktu kita sia-sia di dalam bulan Ramadan kali ini. Kita tidak tahu apakah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka bersungguh-sungguhlah dalam beribadah. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, yang tidak berguna bagi kita. Fokuskan diri kita untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara baiknya Islam seseorang adalah ia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat, apa-apa yang tidak berguna bagi dirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, tarawih kita akan dilaksanakan dengan keluarga kita. Maka tentunya akan banyak imam-imam baru yang bermunculan, yang sebelumnya mungkin tidak pernah menjadi imam, maka sekarang dia akan menjadi imam untuk keluarganya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengetahui bahwasanya salat malam yang paling afdal itu adalah tulul qiyam, panjang berdirinya, artinya lama bacaan Al-Qur'annya. Maka ada solusi bagi kita kaum muslimin, kaum bapak yang akan menjadi imam, yang mungkin hafalannya terbatas atau sedikit, untuk bisa bagaimana ia bisa memperlama berdirinya dengan baca Al-Quran, yaitu dengan menggunakan mushaf. Maka hal ini diperbolehkan berdasarkan riwayat Abu Bakar Al-Athram dan Ibnu Abi Dawud dengan sanad dari keduanya bahwasanya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu pernah menjadikan budaknya sebagai imamnya di dalam salat, di mana budaknya itu membaca dari mushaf. An Aisyah annaha kanat ya ummuha abdun laha fil mushaf. Bahwasanya Aisyah mengimaminya hambanya, budaknya, hamba sahayanya, di mana ia membaca dari mushaf. Dan juga diriwayatkan dari salafun salih, dari Imam Az-Zuhri, ketika ia ditanya tentang seseorang yang membaca Al-Quran ketika salat pada bulan Ramadan, maka apa kata beliau? Kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Orang-orang baik, orang-orang saleh di antara kami itu membaca dengan menggunakan mushaf. Maka kita sampaikan kepada Bapak Ibu, diperbolehkan bagi kita untuk salat malam, salat tarawih dengan imamnya membaca dari mushaf. Bagaimana caranya? Maka bisa dilakukan dengan meletakkan mushaf di tempat tertentu di hadapan kita, atau disediakan meja, ditaruhlah mushaf di sana, dibuka dalam keadaan berdiri,
maka imam pun, para bapak di rumah, membaca dari Al-Quran, sehingga dia pun bisa solat tarawih dengan setengah juz, 1 juz, atau berapapun yang ia mahu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, bisa juga dengan memegang mushaf itu sendiri ketika berdiri. Dipegang mushaf sambil satu tangan, ketika membalikkan mushaf maka dibalikkan, maka ini adalah gerakan yang diperlukan dan diperbolehkan. Maka ini cara yang kedua, sambil berdiri memegang mushaf. Maka silakan membaca setelah itu berapapun ia mau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, boleh juga dengan menggunakan HP yang ada aplikasi. Tentunya dimatikan dulu data seluler agar tidak mengganggu, nanti ada pesan yang masuk dan segala macam. Maka dibuka mushaf, ketika kita rukuk maka kita masukkan ke dalam kantong kita. Ini beberapa cara yang mungkin bisa menjadi pegangan kita bagaimana kita melakukan qiyamul lail keluarga kita di rumah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, inilah Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam kitabnya, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan di mana diturunkan pada bulan tersebut Al-Quran. Ini menunjukkan keutamaan bulan ini, yaitu bulan diturunkannya mukjizat terbesar Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu Al-Quran. Diturunkan pada bulan tersebut Al-Quranul Karim. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas terhadap petunjuk itu dan menjadi pembeda, pemisah antara hak dan yang batil. Lihatlah para ulama kita bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Disebutkan di dalam riwayat bahwasannya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala itu mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali selama Ramadan, itu di luar bacaan salatnya. Begitu berkahnya waktu yang dimiliki oleh beliau. Begitu juga diriwayatkan Imam Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menutup majlisnya yang biasanya dipenuhi oleh para penuntut ilmu, para jamaah dengan jumlah yang banyak. Beliau tutup majlisnya, bersegera ia untuk membaca Al-Quran, karena mereka tahu keutamaan baca Al-Quran di bulan Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam didatangi setiap malam oleh malaikat Jibril alaihi salam, di mana malaikat Jibril mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran pada setiap malam bulan Ramadan tersebut. Dan ini menunjukkan, kata para ulama, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, terkhusus di malam harinya. Kenapa? Karena malaikat Jibril alaihissalam datang pada malam hari. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka banyak-banyaklah kita membaca Al-Quranul Karim, terkhusus pada bulan Ramadan ini tentunya. Karena ketahuilah bahasanya Nabi SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang sebagai pemberi syafaat, penolong bagi orang-orang yang membacanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha. Barang siapa membaca satu huruf
dari kitab Allah, dari Al-Quran, maka baginya satu pahala kebaikan, dan kebaikan di sisi Allah akan dilipat gandakan menjadi 10. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Nabi tegaskan lagi, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim itu satu huruf, walakin alifu harf. Tetapi alif itu satu huruf, wal lam harf, dan lam itu satu huruf, wal mim harf, dan mim itu satu huruf. Maka hendaknya bagi kita bisa merenungi hal ini, kaum muslimin. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, bulan kita memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Tidak ada waktu kita hendaknya kecuali diisi dengan ibadah, terkhusus adalah dengan membaca Al-Quranul Karim. Itulah kiranya yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi kita yang menyampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustaz Ridwan Datuk Sati yang telah menyampaikan tausiah pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita amalkan dan bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menambah amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dari bahaya COVID-19 dan dilindungi dari semua bara dunia sampai akhirat. Terima kasih, dan kita akhiri, dan insyaAllah untuk pengajian sore besok bersama Ustaz Afdal kita mulai jam 4:30 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.